Nah, keterangan saksi yang mana yang pertama ini? Keterangan saksi yang mana menurut Kang Heri? Sehingga Kang Heri bisa menyimpulkan, kan kalau misalnya keterangan yang lain-lain dikumpulkan itu sudah dari awal, harusnya tidak usah menunggu 2 tahun kan Kang Heri, seperti itu kan ya. Jadi begini ya, jadi begini itu tadi. Jadi bukan berarti tidak menunggu 2 tahun. Ya. Karena gini Bang, kita mendengar keterangannya dari beberapa orang saksi yang sering diperiksa juga seolah yang apabila kita mendengar dari saksi yang mau diwawancara tapi ya bahwa materinya itu saja. Kita juga mendengar dari pengacara materinya itu saja. Ada bahasa mengulang, ada bahasa mengulas. Nah, kenapa tidak tadi kata Bang Freddy tidak perlu bertahun-tahun? Karena di dalam Kalau menurut Kang Heri, kita ada beberapa pertanyaan, dilangsungkan aja ya. Satu, pertanyaan pertama adalah, bakal terungkap nggak kasus ini? bakal. Ya, jangan dulu jawab, ini pertanyaan satu. Pertanyaan kedua adalah, melihat konten Kang Heri yang di dalam mobil yang live itu, saya melihat Kang Heri, Kang Heri menyatakan di sana ada seorang saksi, kemudian kalau misalkan dia tidak jujur, maka saya harus mengambil sikap. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud itu? Mengambil sikap itu seperti apa? Saya cukup 2 pertanyaan aja Kang Heri. Silakan dijawab. Jadi begini Bang Freddy ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bang Freddy Surdaryanto yang memang sampai dengan sekarang, menurut saya teman-teman semuanya, beliau ini setia terus untuk mengawal perkembangan kasus Bang. Amin. Saya yakin konten saya itu juga menimbulkan pertanyaan banyak orang termasuk Bang Freddy ya. Jadi begini, saya ceritanya begini dulu. Boleh dong saya bercerita? Karena memang penjelasan ini harus dimengerti supaya tidak salah persepsi juga gitu Bang Freddy. Pertanyaan pertama dulu ya. Pertanyaan pertama, yakinkah kasus Subang ini akan terungkap? Saya meyakini kasus Subang ini akan terungkap. Yakin? Yakin. Berapa persen? 1000%. 1000%? Iya. Kok sama dengan saya ya? Ya kalau saya Bang Freddy 1000, saya tambahan dah 1200 dah. Iya. Apa yang membuat Kang Heri begitu percaya diri sampai 1200%? Saya akan menjawab sesuatu yang ilmiah dan sesuatu yang mungkin konteksnya lari kepada ilmu hakikat juga ya. Jadi yang pertama ilmiah dulu nih. Kenapa saya berbicara terkait persoalan ilmu ilmiah dulu menanggapinya? Karena memang kita semua tahu bahwa dalam menetapkan tersangka di sini diperlukan 2 alat bukti yang bisa segera mungkin kalau seandainya alat bukti ini ada, polisi akan segera menetapkan siapa pelaku di dalam kasus Subang ini. Sehingga hal inilah yang ditunggu-tunggu oleh semua netizen, semua masyarakat Indonesia nih, dan semua pemerhati kasus Subang ini, termasuk saya dan Bang Freddy juga begitu. Selain itu juga saya melihat kerja yang dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat sekarang itu sangat luar biasa sekali. Kenapa saya katakan sangat luar biasa? Karena memang kalau dilihat dari sisi waktu sih terkadang mungkin ini menimbulkan pertanyaan juga ya. Kasihan kok, kan kita itu perlu gimana waktu dari misalkan contoh pemeriksaan aja jam 7 ya, jam 2 misalkan. Jam 2 hari Jumat misalkan, sampai di jam 5 pagi hari Sabtu, kan ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Tetapi netizen dalam hal ini ya kita semuanya jangan menganggap bahwa ini sesuatu hal yang tidak manusiawi menurut saya. Karena pihak penyidik sudah memiliki SOP sendiri untuk bagaimana bisa memberikan sebuah pertanyaan, walaupun misalkan terkadang materinya masih ada bahasa ulasan, itu juga itu kan sampai diperiksa ada yang 15 kali atau yang berapa kali itu kan ya. Di sini kan pihak kepolisian justru akan mencari ya berdasarkan beberapa keilmuan itu dalam arti karena di sini juga mungkin ada ahli dari sisi psikologinya juga ada yang namanya penyidik itu pasti sudah memiliki, sudah dibekali gitu loh ilmu tentang hal itu ya. Intinya pada saat ditanya seperti ini
terus di pertanyaan yang pertama begini, yang pertanyaan kedua begini, terus minggu berikutnya lagi ditanya lagi seperti apa dan seperti bagaimana, dia akan dapat membuat satu kesimpulan juga gitu loh. Walaupun memang kesimpulan ini juga tidak langsung diambil, akan mencatat gitu loh. Akan mencatat. Karena apa? Karena kalau misalkan sekarang banyak dibicarakan ada saksi yang berbohong, yang seperti apa dan bagaimana, itu menurut analisa kita sama pada dasarnya penyidik juga memerlukan hal itu. Jadi keilmuan terkait bidang ilmu psikologi tentunya sudah dikantongi oleh penyidik. Nah, seperti itu ya. Saya meyakini bahwa pelaku di dalam kasus Subang ini akan terungkap. Karena saya sudah cukup kalau membaca buku nih, saya contohkan membaca buku saja, bahwa kemungkinan dugaan saya dulu awal dengan dugaan saya di tengah-tengah, pada saat awal saya baru membaca 1 halaman 2 halaman, saya memiliki asumsi yang seperti ini, analisa yang seperti ini. Pada saat saya berbicara di tengah membaca bukunya sampai misalkan usia dalam 1 tahun, saya juga punya dugaan. Setelah 2 tahun lebih sampai dengan sekarang, sehingga setidaknya saya sudah memiliki kesimpulan. Kalaupun kesimpulan itu juga sebetulnya hanya untuk dikonsumsi oleh saya sendiri, tapi analisa saya adalah untuk dianalisa oleh diri saya sendiri dan dikonsumsi oleh diri saya sendiri. Tadi terkait hal ini. Lamanya tidak terungkap, tidak ada 2 alat bukti. Betul ya? Iya. Terus Kang Heri sekarang bilang bahwa 1200% akan terungkap. Iya. Apakah ada 2 alat bukti? Nah begini, kan kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh pihak penyidik, ya, wabil khusus oleh Bapak Kabid Humas Polda Jawa Barat. Dulu kan sudah ada yang mengatakan bahwa pihak kepolisian sudah mengantongi nama-nama pelaku. Saya memiliki keyakinan ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat loh, untuk update mengenai perkembangan kasus Subang. Itu artinya sesuatu yang didapat itu berdasarkan hasil bekerja mereka. Apakah misalkan dari proses penyidikan keterangan saksi, kan banyak nih ya, dikumpulkan walaupun sifatnya sedikit-sedikit. Terus misalkan hasil data saintifik lainnya yang tentunya sudah dikantongi oleh pihak kepolisian. Intinya mereka semua punya itu loh. Adapun saya bilangnya tadi 1000 atau 1200, tetapi persentase untuk menuju kepada pengungkapan terkait kelengkapan alat bukti sepertinya sudah mulai mendekat gitu loh. Gitu Bang. Sudah mulai mendekat. Ya, sudah mulai mendekat sudah. Ini sudah ada sesuatu yang dikerjakan oleh penyidik Polda Jawa Barat itu, kalau berbicara grafiknya udah gini nih. Udah naik ya? Udah naik gitu. Jadi ke arah 2 alat bukti akan mendekati gitu. Saya ke arah 2 alat bukti akan mendekati. Itu kajian persoalan ilmiahnya ya. Nah, kajian yang dikaitkan dengan persoalan hakikatnya, karena kita juga mendengar ya bahwa Allah itu tidak pernah tidur. Saya meyakini bahwa benar dan salah tidak akan tertukar, gitu kan. Seperti apapun, insya Allah doa-doa teman-teman semuanya netizen juga dalam mendoakan pihak kepolisian, dalam mendoakan kedua almarhum untuk mendapatkan keadilan, ini juga akan menjadi doa yang maha dahsyat. Karena setahu saya yang namanya sholat, kalau di saya ya, di muslim ya, bahwa yang namanya sholat berjamaah itu ganjarannya juga atau pahalanya lebih besar daripada sholat sendirian. Dan di dalam sholat itu juga kan pada dasarnya setiap agama lain pun, teman-teman yang lain yang tentunya memiliki sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, pada dasarnya itu yang namanya beribadah itu kan berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kalau misalkan harapan netizen termasuk pengungkapan kasus Subang untuk mendapatkan keadilan kedua korban ini menjadikan doa yang maha dahsyat, karena ini disampaikan oleh ribuan atau mungkin jutaan netizen, sehingga akan didengar oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan ini akan pihak penyidik akan diberikan kemudahan, akan diberikan sebuah petunjuk saat-saat ini ke arah pengungkapan, begitu Pak. Siap. Jadi sudah mengarah ke 2 alat bukti ya. Jadi yang membuat Kang Heri yakin dengan kesimpulan bahwa Kang Heri yakin akan terungkap seperti itu ya. Nah sekarang coba saya tanya begini. Hampir 2 tahun. 2 tahun lewat. 2 tahun lewat. 2 tahun lewat. Sudah mengarah ke arah
dua alat bukti. Kalau boleh tahu dalam bentuk apa itu? Gimana? Dua alat bukti dalam bentuk apa? Karena kita tahu bahwa apa? Keterangan saksi, keterangan terdakwa, kemudian keterangan apa? Saya lupa lagi. Ya. Keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, keterangan terdakwa, petunjuk. Keterangan terdakwanya belakangan lah ya. Sesuai urutan aja ya kita sebutkannya. Keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat. Yang 5 kan keterangan terdakwa. Intinya kan di dalam kasus kira-kira dari 5 itu Kang Heri bilang tadi mengarah dua alat bukti. Nah, yang mana dari 5 itu? Ya, di sini berbicara terkait alat bukti yang sah. Yang pertama tentang keterangan saksi. Keterangan saksi. Ya, begitu kan Bang ya. Jadi keterangan saksi di sini juga kan menjadi urutan yang paling pertama tentunya, yang memang sangat dibutuhkan oleh pihak penyidik untuk dapat bagaimana menetapkan tersangka di dalam sebuah kasus. Nah, terus selain itu juga mungkin ada bukti petunjuk, mungkin ada juga yaitu tadi keterangan ahli dan keterangan yang lainnya. Tetapi anggap aja di 4 yang dibutuhkan nih dulu gitu ya. Nah, tetapi karena untuk karena kita mendengar bahwa di dalam kasus Bang ini tidak diperlukan, ya istilahnya tidak butuh pengakuan. Kalau seandainya pihak kepolisian sudah memiliki alat bukti yang kuat, dan tentunya 2 alat bukti di sini juga dikatakan ada 2 alat bukti ini bukan berarti berarti antara dia ada 5 ini ada 2 Bang, bukan Bang. Saling mengaitkan. Iya, saling mengaitkan. Jadi alat bukti yang satu misalkan keterangan saksi dengan keterangan yang lainnya itu ada kesesuaian. Gitu kan, misalkan contoh ada pengakuan nih dari salah seorang saksi misalkan atau ada keterangan. Nah, keterangan saksi di sini sesuai nggak, sinkron nggak dengan data sidik jari yang didapat oleh penyidik di TKP? Kalau seandainya tidak sinkron, polisi juga tidak akan gegabah untuk dapat menentukan gitu kan. Jadi ada persesuaian. Jadi kalaupun misalkan ada hal yang di luar dugaan, mujizat misalkan atau seperti apa, ada pengakuan atau seperti apa, itu tidak akan langsung membuat keputusan bahwa penetapan tersangka, tidak. Ini perlu waktu juga gitu untuk itu. Kembali lagi pertanyaan awal, Kang Heri sudah mengatakan bahwa yakin sekian persen bahwa akan terungkap. Tadi saya sudah mengatakan demikian. Kira-kira poinnya apa ini? Kalau misalkan tadi keterangan saksi kata Kang Heri, dalam bentuk apa keterangan saksinya? Apakah dalam bentuk pengakuan seorang saksi? Saya tidak berbicara ke ranah situ dulu ya. Karena begini, Bang. Saya pertanyaan gini. Ya oke. Makanya tadi kan dibilang keterangan saksi. Apa keterangan saksi ini adalah pengakuan daripada seorang saksi? Ataukah apa? Keterangan saksi yang disampaikan oleh Kang Heri. Kita baca dulu definisi saksi. Yang perlu digarisbawahi supaya tidak salah persepsi ya. Bahwa saksi itu kan adalah orang yang dimintai keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya, sesuai apa yang didengarnya, sesuai dengan apa yang dialaminya. Semua keterangan saksi yang didapat saat ini yang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, secara tidak langsung itu adalah sebuah pengakuan, Bang. Sebuah pengakuan yang dialami oleh saksi-saksi yang sering diperiksa oleh pihak penyidik sampai dengan sekarang. Ya kan? Seperti itu. Tidak terlepas pengakuannya atau keterangannya mungkin yang diberikan kepada penyidik itu membuat ada menambah ya istilahnya sebuah petunjuk baru atau tidak, tetapi bukan tanpa alasan bahwa Bapak Kabid Humas Polda Jawa Barat mengatakan bahwa mereka semua sudah mengantongi perkembangan nih, menyampaikan perkembangan, kita semuanya sudah mengantongi nama-nama pelaku. Tentunya kan ini bukan hal yang tidak mendasar. Karena apa? Karena ini yang berbicara itu pihak kepolisian. Ini yang berbicara ya institusi yang memiliki kewenangan begitu. Dan di sana juga tidak dijelaskan apa saja yang menjadi dasar saya berbicara seperti itu, ya kan? Nah, tetapi kalau kita merujuk kepada alat bukti yang sah dan pihak kepolisian akan dapat menetapkan tersangka di dalam sebuah kasus ini berdasarkan alat bukti yang sah, tentunya nama-nama pelaku di sini juga yang dikantongi oleh pihak penyidik mendasar kepada alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah yang lebih jelasnya ya tentunya kan hanya penyidik yang tahu, Bang. Dan itu tidak dijelaskan karena memang proses
pengungkapan kasus ini belum selesai. Gitu. Kembali lagi, Kang Heri, biar lebih jelas nih Kang Heri ya. Kembali lagi bahwa Kang Heri mengatakan bahwa adalah keterangan saksi, ya kan? Semua yang di BAP kan itu keterangan saksi, ya kan? Keterangan saksi semua. Saksi A, B, C, D, dia akan menerangkan, itu kan keterangan saksi. Nah, saya yang minta ini keterangan yang mana sehingga Kang Heri meyakinkan bahwa ini akan terungkap. Sedangkan saksi kan banyak yang sudah di BAP, Kang Heri. Banyak, udah lebih dari 100 saksi, Kang Heri. Nah, sekarang yang saya pertanyakan, apa yang Kang Heri yakin bahwa 1200% akan terungkap? Keterangan saksi yang mana yang membuat Kang Heri yakin gitu loh? Nah, kalau berbicara terkait keterangan saksi yang mana, karena di dalam kasus Subang ini belum ada saksi kejadian yang betul-betul dapat yang setahu kita ya. Karena kan pada saat setiap kita tidak ada saksi kejadian udah jelas. Bahwa tidak ada yang melihat di kejadian kan. Nah, kembali lagi keterangan saksi yang mana gitu kan. Nah, ya saya itu tadi. Ini kan justru bukan berarti muter loh, Bang. Tapi Abang kan menanyakan keterangan saksi yang mana, gitu kan ya. Saya tadi bilang juga hal yang sama seperti itu udah berulang-ulang kali sama saya. Walaupun Bang Freddy menanyakan hal terus mencecar kepada saya seperti itu. Akan tetapi keterangan-keterangan dari banyaknya saksi ini, menurut saya, ini kan saksi banyak nih kata Bang Freddy tadi. 100 lebih saksi. Nah, ini semua disambung-sambungkan gitu loh, Bang. Pasti disatu-satukan sekecil apapun misalkan ada keterangan dari contoh nih. Saya ada pernah mendengar ada keterangan saksi yang mengetahui tentang misalkan ada mobil putih misalkan. Yang saksi ini juga saya mendengar sudah diperiksa oleh pihak penyidik ya. Mendengar informasi seperti itu. Nah, lalu kan kalau berpikir secara logika, ngapain cuman melihat saja selewat, tidak akan memberikan sebuah petunjuk. Tapi kalau ini diberikan kepada penyidik, pihak penyidik akan mengembangkan gitu loh, dan akan menghubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang lainnya. Jadi di dalam kasus Subang ini, seperti apapun informasi yang diberikan oleh saksi yang memberikan keterangan kepada pihak kepolisian, tidak akan cukup satu saksi, Bang. Karena harus ada. Jadi gini loh, apabila ada memberikan keterangan saksi ini, satu orang dianggap sama kita saksi ini dapat memberikan sebuah petunjuk. Nggak begitu. Tetap harus ada saksi lain juga gitu loh yang membenarkan tentang keterangan. Ya betul, itu kan sebagai penguat. Nah sekarang yang diperkuatnya awalnya nih ada satu yang memberikan informasi, kemudian harus ada diperkuat kan agar menjadi kuat. Nah keterangan saksi yang mana yang pertama ini? Keterangan saksi yang mana menurut Kang Heri sehingga Kang Heri bisa menyimpulkan kan kalau misalnya keterangan yang lain-lain dikumpulkan itu sudah dari awal, harusnya tidak usah menunggu 2 tahun kan Kang Heri, seperti itu kan ya. Jadi begini itu tadi. Jadi bukan berarti tidak menunggu 2 tahun. Karena gini Bang, kita mendengar keterangannya dari beberapa orang saksi yang sering diperiksa juga seolah yang apabila kita mendengar dari saksi yang mau diwawancara tapi ya bahwa materinya itu saja. Kita juga mendengar dari pengacara materinya itu saja. Ada bahasa mengulang, ada bahasa mengulas. Nah, kenapa tidak tadi kata Bang Freddy tidak perlu bertahun-tahun? Karena di dalam waktu 2 tahun ini dengan adaannya pemeriksa berulang-ulang, ini akan membuat tadi psikologi saksi-saksi yang sering diperiksa ini akan menjadi liur capek atau kayak gimana gitu loh. Kan seperti itu. Baru sekarang. Gimana? Baru sekarang. Ya saya yakin semua saksi terperiksa di dalam kasus Subang pasti capek Bang. Betul. Wong sekali diperiksa dari jam 7 sampai besok lagi. Banyak kan sekarang seperti itu. Betul. Sampai waktu itu kita bicara aja nih. Waktu hari Jumat tuh 3 orang ya? 3 orang. Kita nungguin sampai dengan selesai. Kita aja yang di luar lelah begitu ya. Apalagi di dalam. Apa yang lagi di dalam? Beda Bang, kalau ibarat mengerjakan. Jadi ada yang lelah dong kalau itu. Gimana? Ada yang lelah kalau itu. Ya ada yang lelah, kita juga lelah kok yang di luar. Berarti ada yang lelah. Ya pasti lelah lah manusia kok. Atas dasar lelah itulah Kang Heri punya kesimpulan. Atas dasar lelah itu, saya yakin pokoknya mental saksi semuanya yang sering diperiksa bolak-balik Polda, semuanya pasti merasa kelelahan. Karena ini sama manusia seperti kita. Jadi atas dasar lelah itu akhirnya
atas dasar rasa kelelahan itu, ya kita doakan mudah-mudahan ada nanti keterangan saksi yang dapat memberikan sebuah petunjuk pengungkapan kepada pihak penyidik. Oke, siap. Paham. Gitu, Bang. Baik. Oke. Cukup. Ini pertanyaan keduanya nanti kita lanjut ya. Ini kan satu pertanyaan, tapi ini bukan, ini udah 3 Bang aku hitung. Tapi satu pertanyaan. Yang keduanya belum. Ya. Yang tadi.